Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah we are happy, kita bahagia, nahnu sa'idun jiddan jiddan jiddan. Jumat mubarakah, Jumat hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya sehingga meringankan fisik ini dan diizinkan untuk tetap bisa menerima banyak sekali karunia dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya karena sehat untuk kita manfaatkan pada pagi hari ini. Subahal khair, subahal nur untuk jemaah Merbok yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semua salatan wassalaman, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala pula kita masih bisa terus meregu iman kepadanya dan iman kepada Rasulnya. Dengan iman kepada Rasulnya ini yang akhirnya membawa kita untuk mendapatkan syafaat. Jadi pengikutnya, pengikut setianya, PNS ya, pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman sehingga mudah-mudahan kita akhirnya mendapatkan syafaat Nabi. Bapak Ibu jamaah sekalian yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan saya Bu Salalimi pada pagi hari ini ya menyampaikan kuldum, kuldum ya. Kalau kultum kan kuliah masyiktum terserah ya. Kuldum kuliah 20 menit aja. Kuliah 20 menit aja, Masya Allah. Karena Jumat ini padat sekali. Ya, teman-teman juga punya kegiatan fokus ke masuk gua keajaiban. Ya, di antaranya mudah-mudahan ya diisinya spirituality kita, diisinya ruhiyah kita dengan makanan yang menyehatkan. Ya, itu bagian daripada tradisi magnet rezeki untuk masuk gua keajaiban di setiap Jumatnya. Ya, maka itu tema kita yang dibawakan terkait dengan menjaga energi bahagia. Ini sebenarnya slogan ya, bukan tema. Slogan ya, bukan apa, tapi ini adalah sebuah endorse, endorse untuk diri sendiri. Ya, kalau kita nggak mengendorse diri sendiri ini, siapa lagi? Kita nggak bisa melulu bergantung sama orang lain untuk memotivasi kita. Kita nggak bisa meminta kepada siapa misalkan Ustadz Soricen gitu ya untuk memberikan kebahagiaan kepada kita. Ya, karena berharap pada makhluk, pada siapapun pasti ujungnya kecewa. Ya, apalagi kalau kepada hanya seorang abus, hanya kepada seorang certified trainer atau konsultan Anda gitu ya, kecewa. Ya, sampai kepada presiden sekalipun kecewa. Ya, nah, karena itulah kemurnian keikhlasan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan mengira kita mengatakan saya ikhlas lalu saya beriman lalu tidak diuji. Wahum la yuftanun gitu kan dalam Al Kabut itu. Tapi justru kita diuji atas apa yang menjadi komitmen kita. Ya, kalau lolos insya Allah naik kelas gitu. Nah, kita udah tahu nih semua kalau bicara terkait dengan magnet rezeki, ya, iya, Bu Mei Puji ya, berharap ke makhluk itu patah hati yang disengaja, kebahagiaan diciptakan dari diri sendiri. Ya, nah, tapi diri sendiri itu lahirnya bukan dari PD atau kepercayaan diri. Karena semakin kita PD, percaya diri juga ujungnya ya itu nanti takabur, ujungnya ujub. Ya, terus bagaimana caranya, Ustaz? Naikkan levelnya dari sekedar percaya diri. Kalau tadi kan ke percaya orang. Nah, sekarang ke percaya diri. Udah bagus tuh, self confident. Tapi naikin levelnya. PA, percaya Allah. Iya dong. Ya, selama ini kenapa sih kita yang ngejar-ngejar materi, gopo, ambisi, capek, lelah gitu ya? Seperti mengejar bayangan, ya, nggak ada habisnya. Tapi coba kalau kita berbalik arah menuju ke cahaya, menuju kepada Allah.
Ya, bukan melakukan sesuatu bukan karena dilihat manusia gitu, tapi karena capernya sama Allah gitu. Maka bayangan yang akan mengejar kita, ya, bayangan itu dunia, materi, uang, dinar itu yang akan mengejar kita, ya, selama kita mengejar Allah. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ya, izinkan saya untuk menyampaikan poinnya langsung, ya. Tapi sebelum mulai, ya, boleh nggak kita install di sholawat di pagi hari ini, ya. Coba Bapak Ibu, ya, sekarang duduk rileks di tempatnya masing-masing. Rileks di tempatnya masing-masing, ya, cari tempat yang paling nyaman. Oke, sudah? Kalau sudah, ya, sekarang coba tarik nafas melalui hidung, ambilnya dari perut ya, jangan dari dada. Yang membuat kita nyaman itu dari perut. Oke, tarik nafas, keluarkan perlahan, sadari oksigen yang dihirup dan karbon oksida yang dikeluarkan. Ya, kita akan terima, syukuri dan lepaskan semua yang telah Allah berikan untuk kita. Tarik nafas melalui hidung, sadari oksigen yang dihirup, keluarkan perlahan-lahan. Oke, makin rileks sekarang. Ya, kalau sudah rileks sekarang, ya, coba Bapak Ibu, teman-teman semua, saya minta nih untuk apa? Ya, untuk memejamkan mata sejenak, ya. Lalu kita lisannya akan bersolawat dan setiap solawatnya, ya, itu Bapak Ibu isi dengan memikirkan, mengingat-ingat apa yang telah Allah beri untuk Anda. Apa yang telah Allah beri untuk Anda. Lagi ya, nah, bukan sekedar yang besar-besar, yang kecil-kecil juga. Ya, yang kecil-kecil juga. Misalkan Sallallahu Alaihi Muhammad. Ya, mikirkan. Coba ingat-ingat apa yang telah Allah beri untuk kita. Terima kasih ya Allah. Kau berikan aku pasangan yang soleh ini. Pasangan yang setia ini. Suamiku atau istriku. Ya, bayangkan wajahnya, bayangkan kebaikannya. Terus begitu, Sallallahu Alaihi Muhammad. Makasih ya Allah. Kau berikan aku nikmat untuk bisa sarapan pagi ini. Nah itu, bahkan nampak yang sepele sekalipun. Ya, Sallallahu Alaihi Muhammad. Ya, bayangkan lagi. Oke, sambil Anda atur terus, sadari nafas yang diambil, oksigen dan karbon dioksida dikeluarkan. Lisan bersolawat, LOP pikirannya, Anda bayangkan dan pikirkan semua nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan untuk Anda. Mereka kemudian senyum di lisan di bibir Anda. Sallallahu alaihi Muhammad. 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 Makasih ya Allah. Kau berikan aku kendaraan. Makasih ya Allah. Kau berikan aku rumah.
dunia yang layak. Terus sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Atur nafas kembali. Terima oksigen yang diberikan Allah, syukuri. Lepaskan kembalikan kepada Allah. Baik. Kalau sudah, sekarang buka mata Anda perlahan. Oke. Gimana rasanya Bapak Ibu? Makin enak? Makin sejuk? Oke. Ya. Nah, di balik tadi kita sedang merefleksikan apa-apa yang Allah telah berikan dari nikmat-nikmatnya. Sambil kita tadi bersolawat. Lalu kita menarik, mensyukuri dan melepaskan. Terima, kita syukuri, kita lepaskan. Tesla ya. Nah, itu Bapak Ibu teman-teman semua ada tujuan yang luar biasa. Tujuan untuk mengumpulkan energi-energi kesyukuran di dalam diri kita. Karena selama ini kita terlalu sibuk untuk apa? Untuk berpikir dan berikhtiar atas apa yang belum kita dapatin. Betul ya? Bahkan kita berambisi karena tahu ada ilmu yang namanya merawat terumbu karang gitu ya di magnet rezeki. Kemudian kita bahagiakan dan muliakan orang lain. Terus begitu. Padahal kita perlu tangki kebahagiaan itu untuk kemudian bisa dikucurkan itu, bisa disalurkan itu kepada orang banyak. Ya, kita hari ini sudah belum bersyukur, berterima kasih gitu ya kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Mataku masih bisa melihat ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Gitu ya. Aku masih bisa menggenggam ya Allah gitu. Nah, itu penting sekali untuk apa? Menginstal dan mengisi tangki kebahagiaan kita sepenuh-penuhnya untuk bisa kita salurkan kepada orang lain. Karena kuncinya sederhana. Bagaimana kita mau bisa membahagiakan orang lain sedangkan kebahagiaan kita kurang? Jadi, Bapak Ibu sekalian, ya, itu pentingnya kenapa orang-orang sekitar kita itu, orang-orang yang mencintai kita, keluarga khususnya, ya, itu menjadi sumber mata air kita, ya, untuk kita purify setiap hari. Purify itu artinya purify. Ya, kita jernihkan itu sejernih-jernihnya. Seperti bak mandi, toren di rumah gitu ya, bahkan galon yang kita minum itu harus bersih kan, untuk bisa mengalirkan minuman dan mengalirkan air bersih kepada siapapun yang ada di rumah. Ya, maka itu pentingnya ya kita menjaga energi bahagia kita. Ya, menjaga energi bahagia. Karena konsep dasarnya rezeki itu mengalir sesuai energi. Kalau toren kita itu isinya adalah energi yang tidak baik, misalkan ya, ini kan tergantung nih, kita mau mengalirkan kebahagiaan yang semacam apa. Kalau torennya itu misalkan ya isinya itu adalah air susu, maka air susu yang akan disalurkan, dialirkan ya. Kalau energinya kosong, ya akan diisi oleh energi-energi, pasti akan terisi energi hukumnya tuh, hukum kekekalan energi itu seperti itu. Maka itu harus diisi dengan kebaikan-kebaikan, positivisme, gitu ya. Dan rezeki, ini boleh dicatat nih, rezeki itu bukan hanya hasil kerja keras, tapi juga hasil dari kondisi hati kita, energi batin kita. Oke? Hati yang lapang, bahagia, penuh syukur gitu ya, itu lebih mudah menarik peluang. Yang boleh dicatat apa? Catatannya adalah kelapangan dada adalah indikator kelapangan rezeki kita. Kelapangan dada adalah indikator kelapangan rezeki kita.
ya. Nah, dan karena hati yang tidak lapang, yang tidak luas, ya, penuh keluh kesah, ini sering kalinya malah justru itu yang menutup rezeki kita. Apalagi pagi hari. Pagi hari itu daily rutin tuh, yang kayak tadi tuh Anda bisa lakukan. Ya, bisa lakuin tuh. Solawat pertama, kita muji dan solawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu pikiran kita diisi dengan pikiran yang positif. Dengan cara apa? Ngisinya dengan memikirkan apa yang telah Allah beri untuk kita. Fadhkuru nikmatullah, itu perintah ternyata. Ya. Ingat-ingat nikmat Allah itu perintah. Karena kita yang sering ingat, sudahlah apa yang belum kita dapat, akhirnya keluh kesah ujungnya. Oh, belum dapat aku. Udah gitu ditambah banyak-banyak mikir nikmatnya orang lain. Iya, kalau kita larut ikut bersyukur. Tapi manusia kadangkala kalau belum kuat di level tertentu, apa yang terjadi? Ya, terus aku kapan ya Allah? Gitu kan? Lebih banyaknya begitu kan? Dia sudah dapat, aku belum ya Allah. Gitu kan? Ya, ya boleh aja. Ya Allah, aku juga mau dong gitu. Boleh, itu boleh. Tetapi kenapa apa yang kita mau itu juga belum kunjung turun, ya kan? Karena manifestasi, manifesto ya, manifest ya. Apa yang kita masukkan di dalam LOP atau law of projection dalam pikiran, dalam hati kita, ya, itu lebih banyak kepada iri, hasad, sum'ah dibandingkan syukur gitu, ya. Masih diisi dengan apa maunya kita manifestasinya tuh. Masih diisi dengan apa maunya kita. Padahal yang Allah telah beri sesuai dengan irodahnya, kehendaknya, itu udah banyak sekali, tapi kita nggak sadar karena kita nggak ingat-ingat itu. Ya kan? Jadi mulai coba dari hal yang sepele dan tipsnya, coba lihat orang-orang kesayangan Anda, barang-barang kesayangan yang ada di sekitar Anda, dipegang, dielus, diusap gitu. Ya, ya. Nah, coba sekarang pegang bahunya masing-masing. Pegang bahunya masing-masing kayak gini. Ya, ini bakal relate banget sih kalau Anda coba praktekin ya. Nah, yang buka video coba. Saya pengen lihat begini. Ya, nah sekarang boleh dengan dua tangan seperti ini bilang ke dirinya sendiri. Oke. Nah, ketok-ketok seperti ini, ketuk-ketuk seperti ini lalu bilang ya, wahai diriku, sebutkan namanya Abu Solicen siapa? Bilang, terima kasih ya. Terima kasih ya telah menjadi pribadi yang tabah, telah menjadi pribadi yang penuh dengan syukur. Wahai diriku, sebutkan namanya, terima kasih ya, telah menjadi pribadi magnet rezeki. Terima kasih, telah berdiri tegak, berjalan dengan tegak, dengan segala persoalan kehidupannya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah, kapan terakhir kali seperti itu Bapak Ibu sekalian? Ya, bagaimana kita mau berterima kasih kepada orang lain? Bagaimana kita mau berterima kasih kepada orang-orang sekitar kita? Sedangkan untuk diri sendiri kita kering dengan itu, kering dengan apresiasi. Udah gitu terlalu mengharapkan orang lain, terlalu mengharapkan balas budi orang lain gitu. Ya kecewa ujungnya. Ya, dan isinya kalau udah keluhan-keluhan, hati nggak lapang. Ya, kan udah Quran surat Ibrahim ya ayat 7 itu udah jelas ya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku tambah nikmat lain syakartum. Lazi dan nakum. Ya. Mm-mm. Maka coba banyak ada istilah tuh apa namanya masa kecil kurang bahagia. Pernah dengar itu nggak? Masa kecil kurang bahagia. Masa kecil kurang bahagia. Ya, itu idiom yang apa ya sering disampaikan sehingga
Kita melihat orang itu kok kayak mencari-cari banget validasi orang lain gitu kan. Dia melakukan banyak hal untuk bisa buat dia bahagia. Ini pasti masa kecil kurang bahagia. Kita sering ngomong gitu kan. Ada benernya sih, ada benernya itu. Tapi mau nggak kita masa dewasa sampai meninggal nanti dipanggil Allah tuh kita terus bahagia? Mau nggak? Yang mau coba ketik di komen. Siap bahagia, siap bahagia sampai surga. Nah, coba ketik di komen. Ya, SBSS. Siap bahagia sampai surga. Siap bahagia sampai surga. Coba ketik di komen. Oke, terima kasih Bu Rahmi, Bayu, Metro, Nur Hayati. Siap bahagia sampai surga. SBSS. Ya, siap bahagia sampai surga. Ya, ya, siap bahagia sampai surga. Yang masa kecilnya dulu itu bahagia, oke, terdidik dengan baik. Ya, makanya anak-anak harus dididik juga, ya Bapak Ibu sekalian, ya, harus dididik juga dengan kebahagiaan-kebahagiaan, reward, pujian. Anak-anak kan suka itu kan. Coba yang masa kecilnya isinya naudzubillah ya, bulian, marah, ya, kemudian justifikasi dari kita, apalagi orang tuanya, teman-teman dan sekitarnya, ya itu sangat berpengaruh nggak dengan masa dewasanya? Sangat. Itu kenapa ada istilah golden age. Ini juga kita sebagai orang, sebagai parent harus mawas diri nih. Ya, masa-masa golden age itu kayak spons tuh. Apa yang mereka terima, jika itu energi yang tidak positif dari keluarga, dari teman-temannya, itu menghasilkan nasib karakter yang saat ini. Begitu juga dengan kita. Kita hari ini adalah refleksi proyeksi kita masa lalu. Maka jika ingin ada perubahan di masa depan, apa yang ada di sini dan di sini, mindset, soul set, itu harus sesuai. Kalau mau ada perubahan, sesuai dengan apa? Sesuai dengan perubahan yang seperti apa? Nah, maka apakah ini kemudian too late, terlambat, Ustadz? Boleh dikatakan kayak gitu. Itu kenapa pentingnya kita mengisi masa-masa kecil kita di Golden Age itu dengan ya segala informasi, segala terpaan yang positif. Ya, makanya orang tua yang mengkerangkeng anaknya di pesantren itu bukan dalam rangka untuk mengkerangkeng, tapi apa diisinya dengan Al-Quran, bukan diisi dengan hal-hal yang menjadi perisai rezeki, gitu kan? Maksudnya kita nggak masukin anak pesantren kan itu, bukan pengen memenjarakan mereka kan enggak. Justru membebaskan pikiran mereka untuk hal yang positif sehingga nanti saat besarnya mereka lisannya sudah Al-Quran, pikirannya sudah Al-Quran kan gitu. Bukan dengan rokok, bukan dengan pacaran, apalagi naudzubillah narkoba. Gitu kan maunya kan? Yes. Ya. Lalu kalau udah dewasa seperti kita ini bagaimana Ustaz? Ya, jadi santri lagi. Di antaranya ya aktif ikut ya kajian seperti ini gitu ya. Tapi ada nih, saya mau kasih rahasia. Mau nggak kalau kasih rahasia? Ya. Wah, tapi ini rahasia banget nih. Rahasia banget. Kalau mau saya kasih rahasia, bagaimana mengaktifkan Golden Age itu lagi sehingga itu mampu mengubah nasib kita bukan dalam hitungan tahunan seperti kita masa kecil sampai kita dewasa, tetapi dalam hitungan hari bahkan bulanan, 40 hari aja. Normalnya biasanya 2-3 bulan itu akan mengubah kehidupan Anda seutuhnya. Mau nggak? Yang mau coba react, kasih love ya, sending love. Sending love. Oke, yang mau coba begitu, yuk bareng-bareng sending love each other satu dengan yang lainnya kasih love, ya. Masya Allah, terima kasih ya, terima kasih, terima kasih banyak. Ya, ada dua masanya. Yang pertama sebelum tidur, yang kedua bangun tidur seperti subuh hari kita sampai pagi hari ini. Ya, lepas ini kan kita setelah ini kita akan bekerja ke tempat pengabdiannya masing-masing atau dalam tempat khidmahnya masing-masing. Sending love gitu kan. Kita mengalirkan cinta dan kebahagiaan kita kepada sama, merawat terumbu karang lah dalam istilah kita gitu kan. Nah, maka tangki bahagia kita itu diisi dulu di dua waktu yang sangat emas banget. Yang emas banget ini.
Kapan itu? Sebelum tidur. Itu masuk ke alam subconscious mind. Kalau istilahnya krip-krip. Kondisi dalam kita sebelum tidur itu kan, ya, itu reticularly activating system, RAS, atau sistem aktivasi retikuler kita, bahasa keren psikologinya lah, Anda nggak perlu begitu tahu, harus paham. Intinya, ya filternya itu terbuka. Itu gampang banget untuk masuk sesuatu, ya, untuk bisa kita di situ manifest kepada hal yang baik. Maka dianjurkan untuk apa? Memaafkan, beristighfar gitu kan. Abdullah bin Umar itu kan begitu. Di antaranya, ya, kalau kita ikut dalam kajian Ikram, indahnya ngaji kitab di Rabu malam kemarin, ya, Ustadz Wahidin ya, Kiai Wahidin menyampaikan, ya, ini orang biasa-biasa aja, sahabat kan melihat ya, apa sih amalan terbaiknya sehingga Rasulullah itu memvonis dia masuk surga gitu loh. Apa sih ini yang dibilang Rasulullah surga apa? Penasaran sampai harus nginap. Ternyata, ya, dia bilang saya biasa-biasa aja kan. Ya ada amalan saya yang luar biasa gitu kan. Seperti halnya Anda melakukan hal yang wajib dan sunnah gitu kan. Iya juga ya. Tapi pasti ada sampai akhirnya dia menjawab, oh iya, aku hanya terus tidak pernah ada kerajaan setan dalam diriku. Nggak ada hasad, iri, sum'ah, takabur. Dan aku telah memaafkan semua orang, semuanya. Setiap kali sebelum tidur, aku sudah melepaskan itu semua. Apa yang menjadi ganjalan di hati ini sudah tidak ada. Aku telah memaafkan semuanya. Dan Masya Allah, Allah mencintai wal afina anin nas. Kan gitu. Di antaranya orang mencintai siapa? Di antara orang-orang yang memaafkan sesama kita. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan itu sebelum tidur. Istighfar, astagfirullah, lalu kemudian menurunkan garis kebenaran, saya salah, maafkan saya siap belajar ya Allah. Dan aku telah memaafkan semuanya ya Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Berapa kali Ustaz? Udah sampai terlelap. Nanti kalau ngitung terus nggak tidur-tidur. Begitu terus sampai terlelap. Nah, kalau udah kondisi lapang jiwa, maka Masya Allah di situ Anda sudah memaafkan, di situ Anda isi dengan, ya, dream. Apa bedanya rencana goal setting dengan impian? Hah? Kalau rencana goal setting itu ditulis, tapi kalau LOP, impian, ya, itu Bapak Ibu sekalian terekam baik dalam doa-doa kita yang kita lepaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagus kalau kita ikat dengan ditulis. Kalau bisa dengan tulisan tangan. Kenapa? Dalam kita tidur itu keajaiban sedang berproses. Keajaiban atas apa yang kita inginkan itu sedang berproses. Bangun tidur fresh itu Bapak Ibu. Fresh, ya. Semalam kita udah istighfar, minta maaf dan memaafkan, kemudian menulis, ya, jurnal syukur lah mungkin bahasanya ya. Jurnal syukur, ya, ataupun planning apa esok hari, kebaikan apa yang akan kita buat, ya, bahkan sebelum kita bangun itu dari proses sama Allah, ya, segala sesuatunya, sumber daya itu baik orang, sistem, benda-benda, alam itu untuk mendukung Anda saat Anda bangun hari bus lagi, karena itu masa yang emas lagi juga. Untuk apa? Isi dengan penuh rasa syukur tadi, diantaranya dengan banyak-banyak bersolawat dan mengingat-ingat apa yang Anda telah dapat dari segala nikmat. Ingat-ingat. Senang banget itu Allah tuh. Anda senang nggak kalau misalkan siapa di sini? Ada Bu Yeni misalkan. Terima kasih Bu Yeni, terima kasih. Sering disebut terima kasih. Padahal Anda cuma ngasih apa misalkan satu, eh, apa, teh gitu ya misalkan kepada orang atau air, tapi dia selalu tersenyum terima kasih disebut-sebut gitu kan, refleks kita syukur, senang banget nih orang tahu banget terima kasih. Apalagi Allah yang maha membalas, asyakur, ya, yang tahu banget terima kasih, apalagi Allah gitu ya. Nah, maka, ya, kita juga perlu tahu nih kalau udah kayak gini nih, apa sih yang membuat rusak energi bahagia gitu ya. Nah, kalau tadi caranya udah tahu ya, Golden Age ya. Masa anak-anak kita udah melewatinya, tapi ada waktu sebelum tidur dan bangun tidur. Ya, sebelum tidur itu isi dengan maaf dan memaafkan, istighfar dan kita memaafkan orang lain. Ya, lalu kita boleh pikirkan kebaikan apa yang akan kita lakukan besok. Pagi hari bangun isi dengan mengingat-ingat nikmat dan mensyukurinya, ya. Nah, hal-hal yang tidak disadari yang menjadi merusak energi bahagia itu adalah, ya, pertama, sering mengeluh, ya, lalu membandingkan hidup dengan orang lain, tadi saya sampaikan sudah.
ada dendam dan sakit hati. Ya, mau sampai kapan itu naruh jangkar itu nggak akan berjalan kapal itu kalau jangkar terus diendapkan ke dalam lautan. Ya, terus bagaimana Ustadz? Nah, kalau mau mantep ikut tuh training magnet Rizky. Ya, ada sesi-sesi kita dipandu dengan menggetarkan hati dengan Al-Quran, dipandu juga dengan RFF. Ada jurus namanya release, forget, forgive, gitu ya. Gitu. Apalagi yang merusak energi bahagia kita? Apalagi coba? Overthinking, ya ada kekhawatiran berlebihan. Bagaimana sih tips paling gampang Ustaz biar nggak overthinking? Saya tuh khawatir berlebihan banget untuk besok bagaimana, untuk tahun depan bagaimana, untuk anak-anak saya bagaimana. Ya, bahkan pasangan itu dilihat terus HP-nya gitu kan. Overthinking, gimana caranya? Dompet besok bagaimana, makan bagaimana. Live today. Coba. Caranya hanya itu. Ketik di komen. Live today. Hiduplah hari ini. Ya. Berikan yang terbaik hari ini. Hadir utuh hari ini. Hadir utuh hari ini. Ya, orang hari esok belum tentu kita ada kok. So what? Maka hari ini berikan yang terbaik. Kajian di sini misalkan. Berikan yang terbaik. Saya hanya punya waktu dari kata Ustaz Solicen 30 menit. Ya udah berikan yang terbaik. Karena bisa jadi 5 menit Anda itu jika itu saat itu terbaik. Itu adalah momentum saat di mana Allah berikan dengan kuasanya. Itu apa yang Anda impikan itu udah disiapin. Tapi gara-gara 5 menit terbaik itu Anda lewati, ya sama kayak orang yang menggali di tambang emas, gitu kan. Dia nggak sadar, sedikit lagi itu udah dapat emasnya dalam satu kali ketukan lagi udah dapat. Tapi karena dia nggak begitu cukup sabar dan syukurnya, ya dia berpaling, dia balik kanan, dia nggak dapat, gitu ya. Nah, maka berikan yang terbaik hari ini, ya. Yang kemarin yang sudah berlalu tinggal kita istighfari. Oke, tinggal di istighfari. Termasuk nikmat-nikmat yang belum Anda istighfari, yang belum disyukuri, itu di istighfari juga itu. Kenapa? Ya bala in kafartum min adzabil syadid. Kalau kita kufur atas nikmat Allah, maka kata Allah apa? Azabku amat sangat pedih, kan gitu. Nah, kenapa saya minta tadi mengingat-ingat nikmat Allah untuk akhirnya Anda bisa bersyukur? Ya karena bisa jadi nikmat itu belum disyukuri sehingga mengundang azab Allah, bukan keajaiban, bukan ajaib tapi mengundang azab Allah. Lisan akhirnya lebih banyak mengeluh, ya. Nah, maka overthinking ini caranya adalah live today. Today-nya hari ini maksudnya ya, bukan today, bukan. Live today. Hiduplah yang terbaik hari ini. Ya. Nah, lalu apalagi yang merusak energi bahagia kita? Lingkungan yang tidak positif. Lingkungan yang toksik, lingkungan yang tidak positif. Ya, Anda harus berani mengatakan tidak. Bukan berarti kita itu mau merasa lebih baik daripada dia. Enggak. Tapi karena apa? Tapi karena Anda punya tanggung jawab atas akhirat Anda, punya tanggung jawab atas masa depan Anda, sendiri in your grasp dalam genggaman Anda. Kita nggak bisa membuat diri kita itu kemudian mampu menghadapi semua terpaan yang ada di sekitar kita. Baru ikut kajian, baru ikut training magnet rezeki. Lalu kita kembali ke habitat kita, kembali ke circle-nya ternyata tidak positif. Sebelumnya ada di majelis syariah, lalu selanjutnya ada di majelis gibah misalkan. Ya udah, kita akan balik lagi ke situ, lingkungan yang tidak positif itu. Terus bagaimana Ustaz? Perhatikan ini baik-baik. Kita nggak bisa membuat setiap orang itu baik menurut kita, gitu kan? Tapi kita bisa loh, ya, membuat kerikil-kerikil ataupun benda tajam bahaya itu, ya, membuat kita tetap terlindungi. Dengan cara apa? Kita nggak bisa terus menyingkirkan itu terus gitu kan. Capek. Tapi caranya bagaimana? Caranya pakai sepatu. Caranya pakai alas kaki. Ya.
Caranya pakai pelindung kan gitu. Ya, nah maka Bapak Ibu teman-teman semua, ya, bukan persoalan yang menghambat rezeki sebenarnya, tapi energi positif yang masih kita pelihara. Ya, itu persoalan kita hari ini. Ya, energi yang masih kita pelihara. Ya, maka cara menjaga energi bahagia praktisnya adalah praktisnya aja ya. Kita yang pertama, syukurnya harus aktif bukan pasif. Ya, Alhamdulillah for everything. Alhamdulillah ala kulli hal. Kan gitu ya. Di negeri Arab itu nggak ada keluhan atas apa yang nggak baik. Jadi kalau dapat nikmat, alhamdulillah bini'mati tatimus sholihat. Alhamdulillah dengan nikmat Allah sempurna ini segala maslahat, gitu kan? Terus kalau dapat sesuatu yang tidak disuka, kalau istilah kita bungkus permen, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Allah, segala puji bagimu for everything. Karena bisa jadi belum baik menurut kita, tapi ini adalah kebaikan menurutmu. Gitu ya. Alhamdulillah dalam kondisi apapun. Ya, itu kenapa tadi saya minta, ya coba pikirkan 3, 10 nikmat. Ya, kalau perlu mah ditulis. Jurnal syukur istilahnya. Ya, setiap hari. Setiap hari. Ustaz melakukan itu? Iya. Berapa kali? Terserah Anda. Ya, kalau saya rasa cukup 100 kali. Udah 100 sholawat sambil mikirin apa yang telah Allah beri. Gitu aja udah. Makasih ya Allah, aku telah berteman dengan Ustadz Solijan. Itu bagi saya udah kesyukuran gitu ya. Iya nggak? Coba itu lakuin. Ya, terus zikir. Nah, di antaranya lagi untuk menjaga energi bahagia kita itu zikir ini penjaga hati. Ya, zikirnya apa Ustaz? Banyak sekali zikir, tapi yang paling dahsyat adalah sholawat. Kenapa? Kalau udah sholawat, pasti berzikir, pasti zikrullah. Diawalinya dengan Allahumma salli ala Muhammad. Ya, tapi kalau zikir Allah belum tentu sholawat kan gitu ya. Kalau Anda cukup pede, ya sudah dekat sekali, merasa juga dekat sama Allah, ya silakan. Tapi kalau mau jalur ekspres gitu ya, ya tawasul, ya kita dengan bersolawat ya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan berzikir mengingat Allah maka hati tenang, gitu ya. Nah, kemudian pilih-pilih lingkungan. Bukan sekali lagi kita itu merasa lebih baik daripada orang lain. Enggak, ya. Karena kepentingan kita itu tanggung jawab atas masa depan dan akhirat kita sendiri. Oleh sebab itu, dekat dan terus dekati orang-orang yang positif dan bertumbuh. Kalau kita amalannya masih sedikit, cari circle yang amalannya banyak. Kalau kita positifnya masih banyak mengeluh dibandingin syukurnya, cari orang yang isinya tuh senyum aja gitu. Energinya tuh bahagia aja gitu. Nah, jadikan dia teman, jadikan dia circle. Ya, untuk apa? Mengurangi paparan toksik, baik offline ataupun online. Ya, pilih-pilih lingkungan. Oke, circle kita harus kita pilih, pilih. Ya, kemudian kalau sudah begitu, baru bahagiakan orang lain. Ya kita bagus sih bahagian orang lain gitu kan. Tapi betapa banyak di luar sana yang berkorban tapi jadi korban. Jangan. Berkorbanlah tapi jangan jadi korban. Terangi sekeliling kita tapi jangan redup karena penerangan kita itu nggak cukup sebentar. Kita harus survive gitu ya. Jangan jadi lilin kan gitu maksudnya. Nah, maka itu pentingnya kita terus ya untuk diri kita ini transfer kebahagiaan juga kalau istilah anak muda sekarang mah self reward ya satu self reward boleh boleh ya. Nah, self rewardnya kita biasanya ya kita apa, kalau ada uang ya sesekali ya agar lebih banyak bersyukur gitu kan, makan yang nikmat gitu ya. Terus ke keluarga mah itu banyak-banyak gitu untuk mengisi tangki cinta kita gitu kan.
Ya enggak? Kalau enggak itu Bapak Ibu sekalian, tergerus kita itu energi kita. Ya, kering sekali itu. Life realities drain people all the time. Realita kehidupan kita tuh membuat akhirnya apa? Habis energi kita, apalagi cinta kita. Habis. Kenapa kita masih bisa berdiri tegak hari ini? Masih bisa tersenyum hari ini? Iya, pertama karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang kedua karena paparan orang-orang cinta kasih dari orang-orang sekitar kita, teman-teman kita, keluarga kita. Yes, baru bahagiakan orang lain kalau habis itu. Dengan senyum, membantu tanpa pamrih, pesenam ya. Kemudian sedekah bagi yang dilapangkan, gitu ya. Jangan menunggu kaya baru sedekah. Sedekahlah, maka akan kaya. Sekali lagi ya, jangan menunggu sedekah, jangan menunggu kaya baru sedekah. Sedekahlah, maka pasti kaya. Ya, nggak harus banyak kok. Sedikit yang penting istiqomah. Even cuma 1.000 perak, serius. Nanti pelan-pelan naikin tuh. Terus apa saya Ustadz ya, yang membuat kita itu sebenarnya merasa berkekurangan terus pada kita udah sedekah. Kapan ini kita sudah sedekah tapi kok nggak muncul-muncul? Ini dia persoalan kita. Saya pernah ketemu Ustadz Yusuf Mansur tuh waktu belum belum lama lah gitu ya. Kalau beliau punya kalkulasinya, ente mau apa? Mau anak yang hafiz Quran? Oh, perisai rezekinya minus sekian gitu kan, maka perlu ditambah. Ditambah sekian itu kenapa hukumnya sedekah? Beliau bisa ngitung. Kayak Ustadz Nas dengan satu CRV disedekahkan itu belum cukup saat itu. Setelah ngenal ilmu makna itu rezeki, wow, udah bukan CRV doang yang disedekahin, Pak Nas mah. Gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu teman-teman semua, kalau udah mengerti ini, ya, hukumnya, maka kita harus tahu nih hukum pantulan energi spiritual low itu harus tahu hukum pantulan energi ya. Ya, caranya saat kita berinfak, bersedekah, saya kasih tips ya, berinfak, bersedekah. Itu kalau ada pikiran terlintas sedikit pun, wah berarti uangku berkurang sekian ya. Terus ada rasa gelo. Ini bukan hanya saat bersedekah dalam konteks untuk ngasih ke fakir miskin, untuk ngasih mustahik, bukan hanya itu. Tapi saat Anda belanja, pernah nggak? Atau sering jangan-jangan terbesit pikiran, aduh berkurang nih. Aduh, terus aku gimana nanti buat aku gitu. Pernah nggak terbesit? Coba contoh Rasul. Kenapa? Bahkan untuk makan yang terakhir kalinya, tapi karena ada tamu, ada sahabat yang minta, diberikan itu kepada orang lain. Kenapa? Pertama, beliau percaya betul bahwa anak Abdul Ghani, saya adalah hamba Allah yang maha kaya. Ya. Yang kedua, penuh dengan rasa syukur, kecukupan dalam dirinya. Syukur tanpa tapi, cukup tanpa tepi, gitu. Syukur tanpa tapi, cukup tanpa tanpa tepi. Ya, boleh tuh, bagus tuh. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau Anda pengen langsung praktek, tuh, di kolom komentar, support Emerbok melalui transfer ke rekening BSI. Saya bacain sekarang, 90.590.540. Rekening Bank Syariah Indonesia 90.59.05.0040 atas nama Yayasan Magnet Rezeki dimulai dari 15.000. Sekarang yang berbeda adalah Anda transfer itu tapi dengan rasa syukur bahagia. Syukur tanpa tapi, cukup tanpa tepi. Oke, coba rasakan Anda transfer atau Anda kalau nggak bisa transfer sekarang, sisihkan dulu ada berapa uang Anda, sisihkan dulu ini buat Emerbox, ini buat ngasih makan orang lain. Tapi kalau terlintas sedikit pun, karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Yang sedang melintas itu adalah bisikan iblis, bisikan setan. Kenapa? Fulan, Fulana, nanti kalau kamu nggak bisa makan gimana? Nanti itu kan untuk kamu, itu kan untuk kamu tabungan kamu, gitu. Uang kamu berkurang sekian dong. Itu harus dilawan Bapak Ibu sekalian. Dengan apa? Kalau saya tipsnya, ya itu saya marahin tuh bisikan iblis yang kayak gitu. Karena saya nggak rela sebagai hamba Allah yang maha kaya. Oke, kalau misalkan nih saya circle triliuner gitu kan. Teman-temannya, circle-nya misalkan Bapak Prabowo gitu ya. Circle-nya misalkan Sandiaga Uno, circle-nya Erick Thohir gitu ya.
Nah, kita ini circle-nya orang-orang yang di bawah naungan Sang Maha Kaya. Maka saya langsung Abdul Ghani, magnet rezeki, orang kaya, wong sugih. Saya kan kayak gitu, Bapak Ibu sekalian. Saat berinfak ada desiran kayak gitu, itu langsung saya lawan dengan cara begitu. Oke? Sejak zaman masih nggak mudah, nanti akan terlatih. Kalau udah Allah kasih kecukupan banyak, ya nanti akan terlatih dari ratusan ribu, jutaan tuh saat mengeluarkan, oh ada rasa kayak, aduh, kayak ada rasa kurang gitu. Oh itu hati-hati. Sesuatu yang tertahan seperti itu kan menjadi penyakit Bapak Ibu sekalian. Maka teman-teman semua langsung tuh marah-marah udah kalau udah begitu, marah-marah dalam arti kita kayak lagi ngelawan setan karena itu bisikan setan. Nah, itu terjuantahkan dalam perintah Allah ya siapa? Saat Nabi Ibrahim diminta untuk ikhlaskan menyerahkan siapa? Anaknya. Ya, setan membisikkan. Maka ada dalam proses haji itu melempar jumroh. Nabi Ibrahim melempar para iblis dan setan itu. Nah, kita lempar itu. Kondisi-kondisi scarcity mentality, mentalitas berkekurangan itu harus di switch menjadi abundance mentality, berkelimpahan. Kalau saya ngomel-ngomel sama diri sendiri, kalau misalkan nih mau beli sesuatu, mau belanja, mau berinfak, mau nyenengin orang gitu kan, terus ada desiran kayak gitu tadi, nanti kamu kurang loh, nanti kamu ini untukmu gimana nanti gitu, itu langsung. Uh, maka istilah saya happy happy. Coba sekarang sambil transfer, sambil infak, sambil sedekah, sambil nyiapin apa, happy happy, happy payment. Harus bahagia. Pas ngeluarin tuh harus bahagia. Ya seneng gitu pas ngeluarin tuh seneng kondisinya tuh harus kondisi bahagia saat ngeluarin itu yang membedakan orang yang bersedekah tapi impactful sedekah dengan orang yang hanya sedekah sekedar berinfak atau bersedekah ya ya para paksu kalau istri minta apa kalau ternyata itu membuat dia bahagia happy wife happy life udah transfer bahagia aja ya kalau ada desain lagi langsung magnet rezeki wong sugih orang kaya kayak gitu biar minggat itu iblisnya. Oke ya. Nah, itu harus dilatih harian tuh yang begitu-gitu. Perhatikan nanti keajaiban yang terjadi Bapak Ibu sekalian ya. Lagi-lagi karena hukum pantulan energi kita, apa yang kita pancarkan itu yang kita tarik. Oke, apalagi saat mengeluarkan uang, kalau rasanya itu adalah bahagia, maka kebahagiaan itu yang kita tarik. Tapi sebaliknya, kalau sumpek ngeluarin uang, maka kesumpekan juga yang akan kita tarik. Coba, enak nggak? Udahlah kita sedekah atau infak ngeluarin uang, belanja, ya. Terus kita nyesel atas apa yang kita keluarin, maka penyesalan itu yang akan kita tarik juga, ya. Nah, dengan bahagia kita akhirnya menarik kemudahan-kemudahan, ya Kak. Kalau sumpek menarik kesumpekan-kesumpekan, ya. Nah, dan kegelisahan sekali lagi itu menarik segala kesempitan, ya. Tolak ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya udah hafal semua nih ya. Nah, latihan hariannya tadi ya sudah ya. Saya ingatkan lagi boleh ya, daily practice-nya niatkan hari itu dengan bahagia, ingat-ingat nikmat Allah caranya. Refleksinya gimana caranya paling gampang? Ya sambil Anda bersolawat mikir nikmat Allah sambil juga bisa elus-elus sambil senyum-senyum tuh. Ya, siapa orang-orang yang Anda sayang? Ya, boleh pasangan, boleh anak gitu ya. Atau barang yang Anda suka. Misalkan Ustaz Solican punya cincin yang seneng aja sama dia gitu kan. Alhamdulillah ya Allah. Ini boleh nih sambil lulus-lulus ini boleh. Ini serius, ini praktis nih. Alhamdulillah, Gus. Gitu ya. Kan di antara self reward itu kita beli apa yang kita suka kan. Iya nggak? Rasul aja punya barang-barang kesukaan gitu. Baju suka warna apa gitu-gitu. Ya. Untuk apa? Ya tadi menginstal kebahagiaan kita. Ya. Terus zikir pagi dan visualisasi kebahagiaan, visualisasi kebaikan-kebaikan ya. Nah, tuh pagi tuh harus mulai dengan begitu tuh, perbaik sholawat, ingat-ingat ya. Nah, siang hari ingin ini dia nih ya, tebar manfaat, bahagiakan, muliakan orang lain. Bukan hanya sekedar bekerja atau berbase berusaha, tapi ya bukan lagi fokusnya tuh bantu saya, tapi apa yang bisa saya bantu.
Kan kita biasa ketemu orang bantuin saya. Sekarang apa yang bisa saya bantu? Gitu ya. Dan hati-hati nih di Ikram kemarin udah diingetin banget juga ya sama Ustadz Wahidin ya. Ada orang yang pagi siangnya itu dia puasa, malamnya qiyamul lail, tapi Rasul memvonis dia masuk neraka. Ngeri nggak Bapak Ibu? Udah ahli amal nih, amal udah banyak banget. Puasa siang hari, malamnya itu qiyamul lail, tahajud dan seterusnya. Tapi divonis neraka. Kenapa? Dia nggak menjaga lisannya. Itu kenapa prakteknya di makan rezeki disiplin kata. Kalau nggak mampu disiplin kata, mendingan masuk gua keajaiban. Itu kenapa setiap Jumat kita ada ritual kita tuh masuk gua keajaiban. Biar terlatih untuk diamnya itu powerful. Saat ketemu orang, itu nggak nyakitin orang lain. Nggak ngomong yang eh, tidak positif gitu ya. Selalu ya isinya ini adalah salaman salama. Seperti halnya ahli surga yang isinya itu percakapan yang baik-baik saja. Oke, jaga lisan, hindari keluhan dan seterusnya. Malam evaluasi tadi, evaluasi hati, maaf dan memaafkan. Minta maaf tuh gampang, yang paling nggak mudah memaafkan, bener nggak? Ya, memaafkan, istighfar, ya di malam hari. Nah, sebagai sebuah closing, karena ternyata saya udah lebih dari 20 menit, ya, kunci magnet rezeki nih, Bapak Ibu teman-teman semua, rezeki itu dekat dengan hati yang tenang, lapang, dan bahagia bersama Allah. Ya, yang tenang, lapang, dan bahagia bersama Allah. Pertanyaan saya, kalau Anda sedang berada di gua keajaiban, sedang berzikir, membaca Quran, sholat, itu kondisi hatinya bahagia atau pengen cepat-cepat? Jujur. Zikir gitu kan karena kejar tayang nih Sosro Chan ya, kejar tayang gitu kan. Wah, pokoknya 100 kali lah kata Sosro Chan, pokoknya 100 kali sih stuck 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 lama-lama stuck beneran tuh. Itu tanda Anda nggak begitu bahagia, pengen cepet-cepet. Sama kayak Anda ketemu sama orang. Saya kalau ngobrol sama Ustadz Solican, ngopi sejam 2 jam nggak cukup, apalagi di Lampung kopinya enak. Ya, kenapa? Happy, bahagia ketemu. Nah sekarang Anda ketemu Allah nih, ya kan? Melalui zikir, melalui sholat, melalui baca Quran. Bisa nggak menikmati kebersamaan Anda dengan Allah itu? Nah itu, ya. Kalau Anda bisa menikmatinya, tanda rezeki siap hadir, keajaiban siap hadir untuk Anda, ya. Terakhir Bapak Ibu sebagai penutup, ya, bahagia jangan menunggu datangnya keajaiban. Bahagia bukan karena rezeki yang banyak, tapi karena hati yang dekat dengan Allah. Oke? Jaga hati, jaga energi, maka rezeki akan mengikuti. Purify. Oke, purify your heart. Oke. Dan energi bahagia adalah undangan datangnya keberkahan. Energi bahagia adalah undangan datangnya keberkahan. Bukan karena kemudian kita bisa memberi itu bahagia. Bagus bisa memberi, berinfak, bersedekah. Tapi saat Anda memberi, berinfak, sedekah, coba jujur sama diri sendiri. Udah bahagia belum? Atau ngerasa nyesel, nyesek, atau ngerasa malah berkurang itu duit. Tapi kalau Anda tambahkan saat berinfak dengan energi bahagia, happy, happy, happy payment, maka undangan datang. Keberkahan itu akan datang menghampiri Anda bertubi-tubi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan nanti bisa diresum ya untuk menjadikan ilman atau ilmu dan energi yang mengalir juga bagi orang-orang sekitar Anda. Jazakumullah for jaza. Sending love lagi untuk orang-orang yang kita sayang khususnya jamaah di MR Box hari ini. Oke. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada Ustadz Soricen. Masya Assalamualaikum warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 40 menit menjadi 60 menit.
tapi tetap bahagia karena tema kita menjaga energi bahagia. Masya Allah ya. Jadi ini bukan tema, ini adalah slogan untuk diri kita sendiri agar kita selalu bahagia. Karena yang membuat kita bahagia itu ya diri kita sendiri atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak sekalian, selalu libatkan Allah, eh, sertakan Allah terus dalam setiap aktivitas kita. Ingat tadi sedekah itu bukan untuk orang yang kaya, tapi sedekah untuk orang yang mau kaya. Nah, kalau zakat baru untuk orang yang kaya. Jadi kalau zakat mal itu untuk orang yang kaya teman semuanya. Tapi kalau kalau sedekah untuk orang yang belum kaya, sedekah. Sedangkan ya. Nah, sedekah mulai dari 15.000. Kalau zakat mal nggak bisa 15.000, harus 200 juta dulu tuh uangnya ya. Baru zakat mal semuanya. Oke, semangat untuk berbagi terus, untuk praktek terus teman semuanya. Dan ingat kunci dari ML tadi adalah jaga lisan kita. Hati-hati dengan lisan kita, selip-selip kata kita nggak positif itu bisa menjadi salah satu perusak keajaiban kita, padahal perusak energi bahagia kita. Terima kasih Bapak sekalian, luar biasa dahsyat materinya, Jazakallahu Ustaz Abus, dan semuanya sending love banyak banget, sudah yang love-nya merah-merah semua nih, bibirnya merah sudah ya, ditambah layar yang merah walaupun backgroundnya hijau ya, dan semuanya tapi kemerah masih mendominasi karena merah adalah energi luar biasa untuk berbagi kita semuanya. Bapak sekalian, jam 7 sudah kosong-kosong waktunya, Masya Allah ya. Kita start jam 6 tadi, malah jam 5.30 ya start kita ya. Insya Allah ini cukup panjang kajian kita hari ini dan ada rekodnya di YouTube. Boleh simak lagi nanti untuk mengulang-ulang ya, teman semuanya. Dan terus semangat, kajian subuh yang berblog ini setiap hari teman semuanya. Linknya sama dan seperti janji saya tadi, di akhir ini saya akan izin share video yang tentang informasi dari Pak Nas tentang ajakan-ajakan yang tak tepat ya, tak tepat ya. Itu saya perlu share ulang karena di awal tadi hanya berapa puluh orang gitu ya. Sementara di ujung ini cukup banyak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. teman-teman ya. Saya Nasrullah. Saya ingin mengumumkan bahwa saya tidak pernah mengajak-ngajak teman-teman semuanya untuk ikut saham, ya, ikut kripto, ikut investasi-investasi yang tidak jelas, ya, yang tidak ada izinnya, yang tidak punya, ya, legalitas di Indonesia. Dimohon izin teman-teman semuanya kasih tahu yang lainnya bahwa saya Nasrullah, ya, magnet rezeki, ya, hanya fokus pada pemberdayaan ekonomi umat, ya, mengajak orang untuk menyelamatkan uangnya kepada emas dan properti, ya, bukan hal-hal yang tidak jelas. Mudah-mudahan ya keterangan ini bisa didengarkan oleh banyak pihak dan tidak ada lagi orang-orang yang tidak jujur yang mengajak uang kita akhirnya diambil oleh mereka. Mudah-mudahan kita doakan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada orang-orang yang tidak jujur tersebut. Ya, demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dari Pak Nas tadi semoga dijawab Subhanahu wa taala dan kita selalu bahagia dengan menggunakan uang kita untuk yang positif ya, bukan untuk yang nggak jelas seperti tadi. Boleh transfer di MA Block dengan senyum bahagia, lalu boleh mengamankan asetnya dengan Dinar, juga dan desa wisata, properti lainnya di Rezeki cukup banyak sekali. Bukan tipu-tipu yang tadi ya teman-teman yang nggak positif ya. Oke, tentunya closing dari sudah oleh Ustaz Abu, rasanya juga nggak ada pertanyaan-pertanyaan nih karena semuanya adalah pengingat ya, pengingat untuk kita semuanya, eh, bagaimana menjaganya sudah disampaikan oleh Ustaz Abu, selalu apa hal-hal apa yang membuat merusak kebahagiaan kita nih bagi kita apa sudah dijelaskan oleh Ustaz Abu, tinggal prakteknya ya. Maka praktek teman-teman semuanya untuk mulai dari bersedekahnya dengan senyum ya, dengan senyum bahagia. Ini sedekah di Ember tuh banyak banget temennya. Ini salah satunya aja nih Ember Box. Lalu ada juga di wakaf wakaf ya, wakaf pondok pesantren. Ada juga di wali asuh ya. Di pondok pesantren ada wakaf, ada wali asuh, ada juga nanti mau sedekah kurban gitu ya. Nanti ada berbagai macam untuk Amer Peduli. Banyak sekali teman-teman saya. Silakan fokus di mana yang Bapak Ibu bisa. Bisa semuanya. Alhamdulillah nggak bisa. Minimal yang paling ringan ya di Ember Box yaitu di angka 15.000 rupiah ya setiap hari insya Allah. Oke, Mas Rian, dicukupkan. Ustaz Abus tadi udah closing juga ya. Jazakumullah khairan kasir, Ustaz Abus sudah menjelaskan Waalaikum, ini. waalaikum. Terima kasih. Dan hari Jumat memang ada yang luar biasa. Beliau Ya. yakin padat. Besok insya Allah pendamping beliau nih. Pendamping beliau akan menginspirasi kita semuanya. Bunda Fiska insya Allah ya di hari Sabtu besok. Tetap stay Bapak sekalian untuk hadir di Zoom ini. Karena ini setiap hari. Itu Ustadz Solicen ada yang mau
Idul Adha apa namanya itu teks ya. Teks Idul Adha Idul Fitri terkait dengan ilmu MR. Kayaknya kita ada ya. Nanti boleh di-share Oke, dari ya kelompok ada. chatnya. Siap. Tar. Anda tadi. Oh ya, Idul Adha ya. Oke, khutbah ya. Iya, ada Pak Muhammad, ada soal nanti kita share ya. Boleh nanti di Japri ada materi kita Idul Adha, materi dari Pak Anas langsung gitu ya. Kajian. Kalau khutbah Idul Fitri, Ustaz Abdus juga ada kemarin udah di share juga. Untuk Idul Adha ada dari Pak Anas langsung. Bahkan saya udah beberapa kali menyampaikannya di masjid insya Allah. Oke teman semuanya, berkollah untuk kita semuanya. Yuk kita tutup dengan membaca sama-sama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Astagfirullah wa atubu ilaih. Kurang lebihnya kami semua mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Sebentar saya buka audionya dulu. Atas nama Magnet Rezeki, atas nama MR Peduli, atas nama Khadijah Magnet Rezeki, atas nama MR Box, atas nama para sertifikat rezeki, juga pengamal rezeki semuanya. Ya, jemaah kajian MR Box ini kami sampaikan terima kasih tak terhingga, juga permohonan maaf atas segala hilaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Selamat energi pagi. bahagia. Selalu jaga energi bahagia. Jaga energi bahagia. Cek. Ketik di komen semuanya. Jaga energi bahagia. Terima kasih semuanya. Oke, sampai Sampai sini jumpa di teman Baitullah. semuanya. Sampai jumpa di puncak keajaiban. Amin. Barakallah. Sampai jumpa di Baitullah. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Masa menuju rumahmu ya Allah di tanah suci penuh hikmah. Air mata jatuh perlahan di antara doa dan rasa. Ku tahu engkau dekat, lebih dekat dari segala. Tak terhitung doa yang ku panjatkan dalam sujud malam penuh keheningan. Ku titipkan cintaku, langitkan mimpi padamu yang maha membolak-balikkan hati. Di Baitullah kan cahaya magnet rezeki dari langit terbuka, bukan sekadar harta tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya, jiwa menuju surga lewat jalannya. Setiap takbir menggetarkan dada, tiap langkah zikir menyatu dalam makna. Aku hanyalah hamba yang hina, namun dipanggil, diberi cahaya cinta. Ya Allah, jika rezeki adalah jalan kembali kepadamu, maka luaskanlah. Jika ujian adalah cara mendekat, maka tabahkanlah. Di Baitullah ku temukan cahaya magnet rezeki dari langit
keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka yang tertinggal, hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya jiwa menuju surga lewat jalannya. Di Baitullah ku temukan segalanya. Menuju rumahmu ya Allah. Oke tentunya sampai jumpa di Baitullah. Kita tutup Cuciin. doa Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di kamar lilinnya. Baik, ketemu lagi esok teman-teman semuanya di Zoom yang Coba di kamar sini ada nggak nih? live Oh meeting ya. for all. Baju lu mana yang kotor-kotor? Izin semua, barakallahu fikum. Terima Hah? kasih, Ustaz Solicen. Wassalam.